Permisi Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ngapunten ini saya mengganggu Ibu di Iya, siang hari ini. Sebenarnya saya ingin sedikit curhat atau ngobrol ini dengan Ibu. ya, nggih. Silahkan mumpung ini masih ada waktu, Oke. kebetulan ada waktu luang. Kita mau ngobrolin tentang apa ya, tujuan menyenangkan untuk curhat ke saya gitu. Nggih. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Nggih. atas waktu yang sudah diberikan. Ini sebenarnya saya selama ini ada permasalahan Ibu, Mhm. terutama di pembelajaran mat saya. Ini kebetulan saya kan mengajar matematika Bu, Iya. di kelas 10, 11 maupun 12. Nah, pelajaran matematika itu selama ini kan dianggap pembelajaran yang sulit Bu untuk Iya, siswa. betul. Bahkan siswa itu kalau sudah mendengar kata matematika sudah takut sendiri, Mhm. sudah ini pembelajarannya seperti apa begitu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, Mhm. diskusi kita, saya berharap nanti saya menemukan model pembelajaran yang cocok untuk siswa saya Ibu, terutama nanti untuk mengembangkan keaktifan dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika ini Oh Bu. gitu ya, ya. Berarti tujuan kita untuk meningkatkan ya, Nggih. meningkatkan keaktifan siswa. Terus permasalahannya selain yang selama ini, ya, Heeh. selama ini Bu Endah Nggih. yang rasakan itu permasalahan yang seperti apa Bu? Mungkin di kelas ada Heeh anak heeh. yang ataukah sebagian besar atau hampir Heeh. semua siswa yang diajar oleh Bu Endah itu mengalami hal yang serupa gitu? Oke. Sebenarnya sih tidak, Bu. Kalau Hmm. keaktifan sih mereka sebenarnya masih aktif lah, sudah bilang ada Mm-mm. keaktifan, cuma masih berkurang, Bu. Terutama untuk siswa-siswa yang memang jarang berbicara atau pendiam atau kurang percaya diri, Bu, dalam Mm-mm. pembelajaran. Mungkin dia merasa ilmu numerasi mereka itu masih kurang, ilmu dasar menghitungnya masih kurang. Betul. Kemudian juga mungkin karena uh, dia itu sosialisasinya dengan teman juga kurang, jadi kemampuan sosial emosionalnya berkurang dengan teman Kurang. begitu Ibu. Jadi saya di dalam kelas itu kan biasanya ada diskusi kelompok Bu, Mm-mm. kemudian saya juga mengaktifkan tutor sebaya. Nanti siswa yang memang punya kemampuan lebih itu bisa mengajari temannya yang kurang itu. Mm-mm. Cuma kalau pembelajaran di dalam kelas kayaknya masih kurang efektif, Bu. Jadi mungkin apa saya membutuhkan pembelajaran di luar sekolah mungkin Ibu. Nah, ketika selama ini kan Bu Endah sudah melakukan ya, sudah Nggih, nggih, berupaya untuk melaksanakan tadi seperti nggih, tutor sebaya, kemudian ada langkah-langkah yang tadi Bu Endah heeh, sebutkan. nggih, Sudah seberapa perubahannya gitu? Berapa heeh heeh, perubahannya ketika sebelum Bu Endah melaksanakan itu dan sesudahnya? Terlihat heeh. nggak perubahannya sebetulnya? Nggih, kalau perubahannya sih sebenarnya ada Bu. Sebelum saya mengaktifkan tutor Nggih. sebaya itu siswa masih kalau dibilang dalam skala ini ya Bu, skalanya kalau dari 1 sampai 10 ini saya bisa menyampaikan bahwa mereka masih di skala 7. Skala Nggih, 7. 7. Mereka masih istilahnya ada rasa kurang percaya dirinya, bahkan mungkin kalau temannya itu bisa menjawab, sedangkan dia tidak bisa, untuk minta diajari temannya juga masih ada rasa malu, mungkin Mhm. seperti itu. Tapi dengan saya melaksanakan tutor sebaya, selama ini sih ada perkembangan Bu, bisa meningkat ya sekitar kalau sekarang masih di taraf 8, di Sudah skala 8. 8. Tapi mungkin jika saya ini Bu mempunyai model pembelajaran yang lain, mungkin Bu jika saya melaksanakan pembelajaran tidak hanya di kelas, Mhm. atau mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang langsung menerapkan pembelajaran matematika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari mereka, mungkin bisa Bisa. ditingkatkan itu Ibu. Tapi belum dicoba yang untuk kegiatan misalnya outing Mm-mm. ya, outing kelas atau di luar Uh-uh. kelas, Mm-mm. berikutnya yang caranya apa ya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu sudah Mm-mm. dilaksanakan belum? Atau masih akan baru direncanakan? Mm-mm. Sebenarnya untuk satu kelas sudah Ibu, Sudah. satu kelas sudah. Jadi untuk kelas yang lain saya akan mencoba ini Ibu, Mhm. mencoba mungkin
saya bisa menerapkan model pembelajaran lain. Selama ini kan saya menggunakan problem based learning juga. Cuma mungkin apakah saya ini bisa menerapkan pembelajaran proyek, Ibu. Jadi nanti saya problem based learning berbasis proyek, jadi mengajak siswa untuk mempelajari matematika mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini Ibu, kalau saya kan di kelas 10 ada pembelajaran trigonometri, Bu. Jadi mungkin saya bisa mengajak murid saya untuk melakukan pengukuran sudut. Mereka bisa mengukur tinggi pohon, tinggi tiang bendera, ataupun tinggi bangunan dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga, Ibu. Saya rencananya juga akan mengajak murid untuk membuat alat peraga, Bu. Alat peraga klinometer. Nanti mereka belajar untuk membuat alat peraga tersebut secara berkelompok. Kemudian nanti mereka itu mempraktekkan untuk pengukuran sudutnya. Setelah itu baru nanti mereka juga membuat video edukasi, Bu. Nanti bisa diupload di YouTube, TikTok, Instagram, atau media sosial yang mereka punya. Jadi mungkin kemampuan mereka itu tidak hanya di pembelajaran matematika, tetapi bisa untuk mengaitkan dengan pembelajaran yang lain, mungkin dengan multimedia, P5, atau bahasa Indonesia, Bu. Cuma mungkin kalau dengan pembelajaran seperti itu berarti saya membutuhkan kolaborasi dengan beberapa pihak, Ibu. Gitu ya. Sebenarnya sudah bagus ya, ada rencana yang akan ditempuh ya, kan dikembangkan dari Bu Endah, ada buat yang pengukuran langsung biar anak juga lebih memahami. Tadi ada memadukan dengan multimedia, dengan pembuatan video. Saya itu diteruskan bisa bagus, nggih. Terus targetnya itu berapa nantinya dengan untuk tadi kan udah di angka 8. Nah, setelah ada rencana sini targetnya Bu Endah mau 100% atau ada nilai 10 atau sampai berapa? Kalau target saya sih, saya berharap nanti di jangka panjang itu mereka dapat 10, Ibu. Ya, jangka panjangnya dapat 10. Kenapa saya bilang di jangka panjang? Karena mereka harus melalui beberapa tahap, Ibu, untuk pembelajarannya. Jadi nanti mungkin mereka harus membentuk kelompok dulu. Kemudian saya juga harus memberikan asesmen awal, Ibu. Asesmen awal untuk memetakan kebutuhan siswa. Mungkin ada siswa-siswa yang memang lebih paham untuk pengukuran sudut. Jadi nanti saya sendirikan, kemudian saya bagi mungkin untuk ke beberapa kelompok nanti sebagai tutor sebaya untuk teman yang lain, gitu. Jadi nanti misalnya ada teman yang seperti permasalahan pertama tadi, ada siswa yang pemalu atau mungkin masih kurang aktif. Nanti kalau misalnya diajari temannya mungkin agak bisa terbuka, terbuka untuk menerima penjelasan. Jadi mungkin bisa membantu pemahaman siswa lain. Kemudian mungkin nanti yang tutor sebaya ini kan bisa sambil memberi pemahaman untuk siswa-siswa yang misalnya masih gaptek istilahnya, ya Bu ya, ilmu teknologinya masih kurang, jadi nanti bisa menuntun siswa tersebut. Kemudian juga kan ini karena pembelajaran proyek, berarti kan tidak harus dilaksanakan di lingkungan sekolah, Ibu, untuk pengukurannya. Jadi kemungkinan nanti saya akan memberikan izin ke siswa untuk melaksanakannya di lingkungan baik tempat tinggal maupun di lingkungan masyarakat. Jadi jika ada anak-anak yang memang aktif di situ, bisa membantu temannya, jadi bisa meminta izin juga kepada pihak masyarakat untuk melakukan pengukuran sudut di tempat-tempat tersebut. Jadi memang untuk pelibatan berarti nanti saya juga akan melibatkan tidak hanya wali kelas, tetapi juga BK untuk mendampingi, kemudian orang tua untuk mendampingi selama pelaksanaan proyek di lingkungan tempat tinggal, maupun dengan masyarakat sekitar, Ibu. Gitu. Jadi harapannya nanti di akhir pembelajaran siswa dapat mengembangkan keaktifan dan kemandiriannya itu di skala 10, Ibu.
sekali ya. Tadi yang langkah-langkah Bu Endah sebutkan itu untuk rencananya nanti kan jadi ada pertanggungjawaban ya untuk mencapai supaya bisa di angka 10 itu tadi dengan langkah nanti coding class, terus bekerja sama dengan guru multimedia, dengan guru PK untuk pendampingan bersama orang tua juga, karena orang tua juga harus ada kerjasama dengan kita. Itu sudah bagus Bu, tinggal langkahnya. Mudah-mudahan nanti di ke depan ini yang diharapkan oleh Bu Endah, tujuan kita mungkin di kemudian hari ketika Bu Endah sudah melaksanakan ini, kita bisa ngobrol lagi Bu, mungkin ada kendala apa yang bisa nanti mungkin kita bisa mencari bareng-bareng solusinya. Semoga rencana untuk anak supaya motivasi dan keaktifan di pelajaran matematika khususnya di Bu Endah itu bisa berjalan dengan sesuai rencana kita atau rencana panjenengan bisa berhasil dengan baik. Mungkin begitu Bu, kita menyenangkan untuk ke depan bisa melakukan ini lagi biar ada levelnya meningkat ya. Dari 8 mungkin jadi sampai jangka panjangnya ke angka 10. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Nah, nanti setelah Bu Endah melakukan ini, kemudian mungkin ada menemui kendala, menemui apa, silakan kita bisa ketemuan lagi. Mudah-mudahan ini semuanya bisa tercapai. Begitu Ibu, terima kasih bisa sudah berbincang. Nanti mudah-mudahan ke depannya ini bisa meningkatkan keaktifan siswa, kemudian bisa jadi imbas untuk teman-teman yang lain yang mengalami masalah yang sama dengan Bu Endah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kemudian mungkin untuk pelaksanaannya akan saya mulai minggu depan Ibu di jam pembelajaran matematika saya, dan nanti mungkin saya jika mengalami kendala atau ingin konsultasi mungkin setelah pembelajaran matematika selesai Bu. Jadi saya bisa mendapatkan pencerahan nanti apakah apa yang sudah saya lakukan ini membawa dampak yang baik untuk murid agar mereka bisa mengembangkan keaktifan dan kemandirian. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih Bu Endah sudah mau bercerita sehingga kita bisa menemukan nanti kita bisa mendapatkan solusi yang kita inginkan. Mungkin begitu ya. Sampai ketemu di berikutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Mohon pamit. Sama-sama.